Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, terakhir kita bertemu mempelajari ayat 37 dari surah Yunus kalau tidak salah. Maka selanjutnya kita akan mempelajari ayat ke-38. Betul? Betul? Oh, kok pada diam semua? Pada ayat yang ke-37 dari surat Yunus ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Wa makana hadzal Qur'an, dan tidaklah ada Al-Qur'an ini ayyuftara, bahwa dia dibikin-bikin, dikarang, dibuat-buat, min dunillah, oleh selain Allah. Min dari, tapi maknanya oleh, dunillahi selain Allah. Jadi Al-Quran ini bukan dibikin oleh selain Allah, bukan bikinan manusia siapapun dia, dan juga bukan bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin akan tetapi Al-Quran itu tasdiko, dia membenarkan, alladzi baina yadayhi, apa yang membenarkan yang berada di depannya, yaitu kitab-kitab yang turun sebelumnya. Al-Quran juga kata Allah wa tafsilal kitab, dan Al-Quran itu menjelaskan Alkitab, merinci, ya, menjelaskan dengan jelas, dengan sejelas-jelasnya Alkitab, ya. Yang Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, mir rabbil alamin, dari Allah Tuhan seluruh alam, pemelihara seluruh alam. Lalu pada ayat yang ke-38 Allah Ta'ala berfirman, Am yakuluna aftarah, Qul fa'tu bisuratim mislih, Wada'u man istata'tum min dunillah, in kuntum shadiqin. Am ataukah yakuluna, mereka berkata, iftara, dia Muhammad telah membikin-bikin, dia Al-Quran, Muhammad telah membikin Al-Quran. Kul, katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, fa'tu, maka datangkanlah, maksudnya maka bikinlah, lalu datangkanlah, bisuratin, dengan satu surat saja, satu surat, mislihi, yang semisalnya, wada'u, dan serulah dan panggillah, man, siapa saja, yang istata'tum, kalian mampu memanggil, min dunillah, siapa saja yang kalian mampu memanggilnya, asalkan min dunillah, dari selain Allah, in kuntum, jika adalah kalian, shadiqin, orang-orang yang benar. Ayat ini di dalam terjemah Kementerian Agama terdapat di halaman berapa Bapak Ibu sekalian? Oh, udah 13 ya ini. Jadi pada ayat yang ke-38 Allah berfirman,
Am yaqulu naftara, apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Itu am yaquluna, ataukah mereka Muhammad berkata, ya, mengatakan iftara, dia Muhammad yang telah membuat-buatnya. Kul, katakanlah, fa'tu bisuratin, buatlah sebuah surat. Ini loh. Nah, nih. Kul fa'tu bisurah, katakanlah, maka buatlah sebuah surat mislihi, yang semisal dengan surah Al-Qur'an. Mislih. Apa namanya? Kul fa'tu bisuratin mislihi, gitu kan ayatnya. Nih. Nah, kul, katakanlah, fa'tu, maka datangkanlah, maksudnya maka buatlah. Di sini diterjemahkan maka buatlah. Padahal artinya uktu itu datangkan. Datangkan atau berikan, bisa berarti mendatangkan, bisa berarti memberikan. Ata itu bisa mendatangkan, bisa memberikan. Ada dua makna dalam bahasa kita. Bahkan mungkin bisa lebih, ya. Itu memang bahasa Arab itu kaya. Fa'tu, maka datangkanlah, maksudnya maka buatlah bisuratin, sebuah surat saja, mislihi, yang semisalnya. Ini wada'u man istata'tum min dunillah, wada'u, dan ajaklah, bukan, ya, sama dengan ud'u. Da'a yad'u itu mengajak, mendakwai, menyeru. Ya. Allah menyuruh manusia ini dulu kepada orang Mekah, dan ayat ini sampai hari ini masih berlaku. Belum ada yang membatalkan. Tidak ada mahkamah apapun yang bisa membatalkan Al-Qur'an. Ya, kalau selain Al-Qur'an bisa dibatalkan oleh mahkamah apa saja, ya. Tapi Al-Qur'an tidak ada yang bisa membatalkannya selain Allah sendiri. Jadi kata Allah, fa'tu bi suratim mithlihi, maka datangkanlah sebuah surat yang semisal dengan surat Al-Qur'an, wada'u man istata'tum, dan ajaklah siapa saja, ya, min dun wada'u man istata'tum min dunillah, dan ajaklah, serulah, ya, siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya. Siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya. Ini enggak ada dalam Al-Qur'annya ini terjemah bebasnya. Wada'u, dan ajaklah, man istata'tum, itu siapa saja di antara kamu orang. Nah, itu yang ada dalam Al-Qur'an, man istata'tum min dunillah. Man, siapa saja, ya, yang selain Allah yang mampu. Ya, wada'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ini ayat ini sama dengan ayat yang tersebut dalam surah Al-Baqarah, ya. Dalam surah Al-Baqarah, di permulaan surah Al-Baqarah itu, kalau saudara masih ingat, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ke-18 atau 19 itu, ya, Allah Ta'ala berfirman. Kok 18, 23 atau 24. Ini loh. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi sebelum surat Yunus ini sudah ada ayat yang seperti itu bunyinya dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 23.
Wa in kuntum, dan jika kalian adalah orang-orang yang fi raibin, dalam keraguan, mimma nazzalna, dari terhadap apa yang kami telah menurunkan, ala abdina, kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bisuratin, maka datangkanlah dengan satu surat saja, mimithlihi, dari yang semisalnya. Wada'u syuhada'akum, kalau dalam surat Yunus, wada'u manistata'tum, itu. Kalau di sini wada'u syuhada'akum, dan datang dan ajaklah, serulah, panggillah, syuhada'akum, penolong-penolong kalian, saksi-saksi kalian, min dunillah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi kalau ada manusia menganggap dirinya benar atau menganggap karyanya itu benar, pikirannya benar, coba suruh mereka bikin yang seperti Al-Quran ini. Satu surat saja, gak usah 114 surah. Suruh bikin satu surat saja, dan gak usah panjang-panjang, gak akan mampu mereka. Makanya di belakangnya Allah berfirman, fa illam tafalu, maka jika kalian tidak mampu memperbuat, walan tafalu, dan memang kalian tidak akan mampu memperbuat, yakni membuat satu Al-Quran. Kalau kalian tidak mampu, fattakun nar, maka takutlah kalian semua kepada neraka. Maksudnya, maka berimanlah kalian kepada Al-Quran. Itu takut kepada neraka itu caranya dengan beriman kepada Al-Quran. Karena orang yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, dia pasti akan masuk neraka. Udah, itu yang bilang siapa? Allah sendiri yang bilang. Allah sendiri yang bilang. Nih, saya kasih lihat. Nih, ya. Kita buka satu lagi. Ini Al-Qur'annya. Lalu kita lihat. Oh, salah. Kok enggak ada di sini? Waduh. Tiwas mau kubukakan, enggak ada di sini. Muqaddimah tafsir Ibnu Katsir di sini enggak ada ya, Masya Allah. Waduh. Di sini aja kalau gitu. Mudah-mudahan ada. Ya, mana ini. Mana. Nah, di sini ya. Mudah-mudahan ada di sini. Nah, ini dia pendahuluan. Ini. Nah, ini di dalam surat Hud. Nah, surat berikutnya nanti. Di surat yang ke-11 ayat 17. Nah, ini loh Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian. Saya sering mengatakan kan, pokoknya kalau ada manusia atau orang enggak mau percaya, enggak mau beriman kepada Al-Qur'an, dia masuk neraka. Nih, ada di surat Hud ayat berapa tadi saya bilang? 17. Ya. Nih, biar lihat sendiri. Nih, makanya gunanya ngaji pakai Quran itu begitu. Ngaji itu ya pakai Quran. Qurannya saudara lihat. Ya, ini nih, kalau enggak lihat di HP ya lihat di sini nih, ada layarnya disediakan di sini. Ini di depannya bagus ayatnya bunyinya. Nanti kita akan sampai ke sini sebentar lagi insyaallah ya. Sabar aja. Jadi di ayat ke surat Hud ayat 17 tadi katanya ya.
Ini surat Hud ayat 17. Nah, ini. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatlu syahidum min wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah ulaika yu'minuna bih. Ini Allah berbicara menyinggung kitab sebelum Al-Quran. Afaman kana, adakah maka orang yang dia adalah ala bayyinatin, berada di atas bukti, ya, bukti yang benar, min rabbihi, dari Tuhannya. Maksudnya apakah dia Muhammad orang yang berada di atas bukti yang benar dari Tuhannya? Wayatluhu, dan dia membacakannya, dia selalu membacakannya. Maksudnya apakah Muhammad yang hidup berada di atas bukti petunjuk dari Tuhannya dan dia selalu membacakan Al-Quran atau membaca Al-Quran dan membacakan Al-Quran itu? Syahidum minhu, sebagai saksi, dia adalah saksi darinya. Wa min qablihi, dan dari sebelum dia, sebelum Muhammad juga sudah ada kitab selain Al-Quran, yaitu kitab Musa, kitabnya Nabi Musa, kitab Taurat. Semua kitab Allah itu imamau wa rahmah, adalah sebagai imam dan sebagai rahmat. Jadi fungsi kitab Allah, baik Al-Quran maupun Taurat, Injil dan sebagainya, semua kitab yang sudah turun sebelum Al-Quran, itu semuanya adalah sebagai imam. Makanya doa Nabi, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuraw wa rahmah wa dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu doa sesudah membaca Al-Qur'an. Kalau Anda mau berdoa atau Anda mau mengakhiri Al-Qur'an yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membaca doa itu setiap kali selesai baca Al-Qur'an, kalau mau. Allahumma arhamna bil Qur'an, atau Allah kalau baca sendiri ya, Allahumma arhamni bil Qur'an, ya Allah rahmatilah aku dengan Al-Qur'an. Waj'alhu li imama, dan jadikanlah dia untukku imaman sebagai imam. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai imamku ya Allah. Kalau imamnya ibu-ibu itu ya suami-suaminya. Nah, imamnya suaminya ibu-ibu itu Al-Qur'an. Imam saya Al-Quran juga. Imam kita semua orang Islam adalah Al-Quran. Tuh. Selain disebut oleh Allah dalam ayat ini bahwa Al-Quran adalah imam, demikian juga kitab Allah yang lainnya, dan Al-Quran juga rahmatan, sebagai rahmat. Nah, ini sebagai pembandingnya sudah lihat di dalam tarjamah Al-Quran surat Hud ayat ini tadi di halaman berapa? Surat Hud ayat 17 di halaman berapa? 223 224 kalau di sini ya. Nih. Jadi ayat yang tadi gini kita baca. Nah, ini. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidum min wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah, itu ulaika yu'minuna bih. Jadi kata Allah diterjemahkan oleh Kementerian Agama seperti ini. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih, maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Jadi bayyinah itu adalah Al-Quran yang wayatluhu syahidum min,
dan diikuti oleh saksi darinya. Ini ada keterangan di bawah nih di footnote halaman nomor 396. Nah, ada yang menafsirkan saksi syahidun itu Jibril. Ada yang menafsirkan syahidun adalah Al-Qur'an. Ada yang mengartikan syahidun itu adalah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Syahidun tadi itu loh, ya. Apa mangkana ala bayyinatin mir rabbih, itu ini loh. Apa mangkana ala bayyinatin mir rabbih wa yadluhu syahidum min. Ya, jadi kata Allah, apakah maka orang-orang kafir Mekah itu ini sama dengan orang yang sudah orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata. Itu Nabi Muhammad maksudnya dia. Orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata itu Al-Quran yang datang dari Tuhannya. Wa yatluhu syahidum min. Yatluhu diartikan mengikuti. Di dalam tafsir Kementerian Agama. Ibu diartikan wa yatluhu dan membacakannya. Dalam di sini mengikuti. Wa yatluhu syahidum minhu, dan mengikutinya saksi darinya. Maksudnya mengikuti Al-Quran itu saksi darinya, yaitu makanya ada yang maksudkan ini adalah malaikat Jibril. Syahidun itu Al-Quran itu disaksikan turunnya oleh malaikat Jibril. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Jadi imaman adalah imam diartikan pedoman oleh Kementerian Agama. Ya, imam itu kan pedoman memang. Makanya imam itu harus orang yang baik. Imam kita kalau memilih imam yang sekarang ini nggak ada di seluruh dunia ini, nggak ada yang disebut dalam Al-Quran imam atau dalam hadis disebut sebagai imam, itu sekarang nggak ada di dunia ini, seluruh dunia ini nggak ada. Di Indonesia juga nggak ada imam yang sesungguhnya. Yang ada itu imam masjid. Pak Presiden itu bukan imam, bukan. Demikian juga Pak Presiden yang belum dilantik ini, Pak Prabowo itu juga bukan imam kita. Presiden itu, presiden lain dengan imam. Nah, kalau imam ada, wah kita nurut sama dia sudah. Dia menuntun kita masuk surga. Tapi karena nggak ada, sebagai gantinya ya Al-Quran ini dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah, dan sebelumnya sudah ada kitabnya Nabi Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Ulaika yu'minuna bih, mereka beriman kepadanya. Orang-orang yang beriman kepada Taurat ada di antara mereka yang beriman kepada Al-Quran. Nah, sebaliknya ini wa may yakfur bih, ini loh. Jadi waman, dan siapa saja, mau dia orang Arab atau bukan orang Arab, mau dia orang kulit hitam atau kulit putih, mau dia ganteng atau enggak ganteng, cantik atau enggak cantik, kaya atau miskin, siapa saja yang yakfur dia, kufur dia, kafir, mengingkari, tidak percaya, tidak beriman, bihi kepadanya, minal ahzab, dari golongan-golongan itu, fannaru mau'iduh, maka nerakalah tempat yang dijanjikan kepadanya. Tuh kata Allah tuh. Siapa yang tidak mau beriman pada Al-Quran, kata Allah, wa may yakfur bih, ini barang siapa mengingkarinya, mengingkari Al-Quran, minal ahzab, dari golongan atau kelompok-kelompok orang-orang Quraisy. Dulu kan ayat ini turun kepada orang-orang Mekah. Nah, sekarang yang namanya Al-Ahzab bukan hanya orang Quraisy, orang kafir Quraisy, orang kafir Amerika, orang kafir Eropa, orang kafir Afrika, orang kafir Asia, orang kafir Australia, orang kafir dimanapun mereka berada, yang yakfur bih, mengingkari kepada Al-Quran,
fannaru mau'iduh, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Mau'iduh, fannaru, maka nerakalah mau'iduhu, tempat yang diancamkan atau dijanjikan kepada dia. Tuh. Maka di belakangnya Allah menasihati ya, dengan kalimat di belakangnya tadi ya, fala taku fi miryatim min, fala taku, maka janganlah engkau ada wahai Muhammad fi miryatin, dalam keraguan, minhu, terhadapnya, darinya. Maka engkau Muhammad, engkau duluan, engkau sendiri janganlah berada dalam keraguan terhadap Al-Quran. Nah ini berlaku juga untuk kita. Kita jangan berada dalam keraguan terhadap Al-Quran. Udah pokoknya Al-Quran itu pasti yang paling benar. Kalau ada orang berkata menyelisih Al-Quran, ya, menyalahi Al-Quran, perkataan dia yang salah, yang benar Al-Quran. Itu saja sudah. Kalau saya ngomong, omongan saya tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, omongan saya yang salah, Al-Quran yang benar. Fala taku fi miryatim min, innahul haqqu mir rabbik, sesungguhnya dia Al-Quran itulah kebenaran dari Tuhannya, dari Tuhanmu Muhammad. Jadi Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Allah. Walakinna aktsaron nas, akan tetapi kebanyakan manusia, la yu'minun, tidaklah mereka beriman. Jadi kebanyakan manusia ini memang tidak beriman kepada Al-Quran. Kalau beriman, mereka percaya kepada Al-Quran, beriman apa? Kalau mereka beriman, ya mereka bukan kebanyakan manusia. Sedikit di antara manusia ini yang beriman kepada Al-Quran. Ya bersyukurlah kita kepada Allah, kita ini masih beriman kepada Al-Quran sampai hari ini. Mudah-mudahan sampai mati, bukan sampai hari ini aja. Karena bisa berubah, manusia bisa berubah. Sekarang beriman, kena kada beriman lagi. Sekarang ngaji, kena berhenti ngajinya, ampih. Nauzubillah min syarri dzalik. Jangan sampai. Kalau saudara belum tamat 30 juz, jangan berhenti ngaji. Saya sudah 4 kali tamat kok. Masih terus belajar. Ini ayat, salah satu ayat yang bukan hanya ayat ini aja loh, salah satu ayat yang menerangkan bahwa siapa yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, nerakalah tempat tinggalnya. Tuh. Nah demikian juga kita semua ini, walaupun kita mengaku Muslim, KTP-nya Islam. Kalau orang yang KTP-nya Islam sekalipun dan tidak beriman kepada Al-Quran, sama masuk neraka juga. Walaupun kiai haji, gak peduli. Apalagi yang bukan kiai haji. Kiai haji aja bisa masuk neraka kok. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, kita kembali ke surat Yunus tadi. Ke surat Al-Baqarah lagi dulu. Nah, ini ya. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Surah Al-Baqarah ayat 24 di Kementerian Agama, halaman berapa ini? Ayo cepat buka. Halaman berapa? 4. Nah, ini salah. Nih. Bukan halaman 4, Pak. Halaman berapa ini? Ya ini pokoknya ini. Fa illam taf'alu walan taf'alu, maka jika kamu tidak mampu membuatnya, fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak mampu membuatnya, walan taf'alu, dan pasti tidak akan mampu membuat seperti Al-Quran ini, fatakun nar, maka takutlah kalian akan api neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi selama dunia ini ada, saudara, tetap akan ada orang kafir. Kita jangan pernah jangan bermimpi bahwa semua manusia itu akan beriman. Harus ada yang kafir. Karena sudah disiapkan nerakanya kok.
yang merupakan mau'iduh itu tadi, tempat yang dijanjikan kepada dia. Nah, masalahnya adalah sekarang kita jangan menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang kafir. Orang mau kafir silakan aja. Tapi kita nasihati dulu, kita kasih tahu dulu, kamu memang udah siap jadi orang kafir. Neraka loh tempat tinggalnya. Biarin aja. Aku enggak percaya sama neraka kok. Ya wis. Ya sudah. Enggak percaya ya udah. Itu aja. Ya, ini ya. Jadi saudara sekalian, ini ayat ini yang kita sedang bicarakan, surat Yunus ayat 38 sama dengan surat Al-Baqarah tadi. Mirip. Nanti ada lagi ayat yang seperti ini, ada dalam surat Yunus ini juga, tapi bukan di sini tempatnya ya. Nah, kita lihat ini dulu tafsir dari ayat yang ke-38. Tafsir ayat yang ke-38. Nah, ini. Am yaqulu naftarah. Ini am ataukah yaquluna mereka berkata. Ya, itu maksudnya yaitu wa yaquluna dan mereka berkata. Am yaquluna tulisannya am yaquluna itu tulisan Al-Qur'annya, bunyi Al-Qur'annya itu seperti itu, tapi maknanya wa yaquluna begitu. Dan mereka berkata, amnya kan artikan ataukah. Tapi maknanya wa dan. Siapa yang bilang begitu? Para ahli tafsir, di antaranya adalah qala Abu Ubaidah, am bimakna al-wawi. Am maknanya di sini wawu. Ya. Am yaquluna wa yaquluna iftarah, dia membikin-bikinnya. Maksudnya tafsirnya kata Imam Al-Bahawi, iftarahu itu ihtalaqo Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad telah membuat-buat Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an itu buatan Muhammad itu. Min qibali nafsihi, dari arah dirinya. Al-Quran itu berasal dari diri Muhammad. Itu omongannya Muhammad itu yang sudah kena sihir. Nabi Muhammad orang kena sihir, kata orang Mekah dulu. Dia sudah kena sihir, entah sihirnya siapa, terus ngomongnya ngelantur, gak karuan. Al-Quran itu sihir itu. Orang Mekah dulu, orang kafir Mekah akan bilang begitu. Am yaqulu naftara, kul katakanlah Muhammad fa'tu bi suratim misli, maka datangkanlah dengan satu surat yang semisalnya, ya, mislihi shibhil Quran maksudnya, yang semisal Al-Quran. Wada'u man istata'tum, dan panggillah dan serulah, ajaklah man istata'tum, siapa saja yang kalian mampu, ya, memanggilnya, menyerunya, mengajaknya, yaitu siapa saja, mimman ta'buduna, dari siapa saja yang kalian sembah. Jadi siapa saja yang kalian sembah selain Allah, atau siapa saja yang menyembah selain Allah, kalian panggil untuk bikin seperti Al-Quran ini. Min dunillah, dari selain Allah. Untuk apa dipanggil? Liyu'inukum, untuk menolong kalian, ala dzalika, atas itu, untuk menolong kalian membuat seperti Al-Quran ini, semisal Al-Quran ini. In kuntum shadiqin, jika adalah kalian orang-orang yang benar dengan persangkaan anna Muhammadan iftarahu, bahwasanya Muhammadlah yang membikin Al-Quran. Kalau omongan kalian benar bahwa Al-Quran itu adalah bikinan Muhammad, nah sekarang kalian, kalau Muhammad bisa bikin, padahal dia buta huruf, gak pandai membaca dan menulis, kalian bilang bisa membikin Al-Quran. Kalian yang pinter nulis, pinter baca, coba bikin, harus bisa juga dong. Itu. Nah, ini tafsir Al-Baghawi. Kalau tafsir Ibnu Katsir, beliau menerangkannya begini. Am yaquluna naftara bal qul fa'tu bi suratin mithlihi wada'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Satu ayat ini ditafsirkan sekaligus. Makna ayat ini yaitu in, jika idda'aitum, kalian menuduh, menyangka, ya, mendakwakan, waftaraitum, dan kalian, ya,
membikit ya, sama dengan ini tadi ya. Wasakaktum, dan kalian meragukan fi tentang anna hada, bahwa Al-Quran ini min indillah, berasal dari hadapan Allah. Wa qultum, dan kalian berkata kadiban wa mainan. Nah, ini Al-Quran adalah kebohongan atau sesuatu yang bohong dan sesuatu yang merupakan sama ini ya. Mainan sini diartikan apa oleh kamus bahasa kita ini? Kalau Al-Quran ini di sini ada di surat Yunus ayat yang sedang kita pelajari ini ayat 38 ya. Nah, ini loh, kok enggak bisa dibuka? Wala ta'ala. Rusaklah ini. Programnya rusak. Jadi kata Ibnu Katsir inna hada min indi Muhammad. Kalau kalian meragukan bahwa Muhammad ini adalah dari Al-Quran dan kalian mengatakan bahwa Muhammad ini bahwa Al-Quran ini adalah dari sisi Muhammad, dari bukan bikinan Nabi Muhammad. Lalu kata Ibnu Katsir, fa Muhammadun basyarun mithlukum. Maka Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW itu adalah basyarun, seorang manusia, mithlukum, seperti kalian. Wa qad jaa, dan sungguh dia telah datang fima za'amtum bihadzal Qur'an, dengan apa yang kalian sangka terhadap Al-Qur'an ini. Kalian menyangka Muhammad datang membawa karangannya, tulisannya, padahal dia tidak bisa menulis. Kalau kalian memang menyangka seperti itu, kata Ibnu Katsir, fa'tu bi suratim mitsli, fa'tu, maka bikinlah antum, kalian bikin bi suratin mitslihi, dengan satu surat yang semisalnya. Ai maksudnya min jinsil Quran, dari jenis yang seperti Al-Quran ini. Al-Quran itu kan bunyinya bagus. Tadi ada surat yang dibaca oleh imam kita. Wal mursalati urfa fala sifati asfa wan nasirati nasra, dan seterusnya. Itu kan seperti syair itu. Dan juga surat-surat yang lain. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Sama bunyinya di belakang tuh, seperti syair, seperti pantun. Padahal Al-Quran itu bukan syair, bukan pantun, tapi ya kalamullah, firman Allah. Tapi indah sastranya. Yang mengerti sastra Arab, aku enggak ngerti sastra Arab, bukan orang Arab aku. Ya. Jadi Al-Quran itu menantang manusia. Ayo kamu bikin yang seperti Al-Quran ini. Wasta'inu ala dzalika, dan minta tolonglah kalian semua untuk itu. Bikulli, kepada semua man, siapa saja yang qadartum alaih, kalian mampu kepadanya ya, untuk mengajaknya, untuk meminta tolong kepada dia, min insin wa janin, dari golongan manusia maupun jin. Kamu panggil tuh semua jin, kalau kamu bisa panggil. Kamu panggil juga semua manusia untuk membuat yang seperti ini, minta tolong kepada mereka. Wa hadza huwal maqamus salis fit tahaddi, dan inilah dia yang merupakan kedudukan ketiga fit tahaddi, dalam keesaan Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya dia Allah Ta'ala yang maha tinggi ya, tahaddahum wa ta'ahum, menyeru mereka, menantang mereka dan menyeru mereka, ingkanu sodikin. Jadi merupakan kedudukan ayat ini seperti merupakan kedudukan yang merupakan ayat yang ketiga yang berisi tantangan kepada manusia untuk membuat seperti Al-Quran. Jadi ada dalam Al-Quran hanya ada 3 ayat yang berisi tantangan kepada manusia untuk membuat seperti Al-Quran ini. 1 di surat Al-Baqarah, 2 kalau nggak salah di surat Yunus ya. Ingkanu sodikin, jika adalah kalian semua itu orang-orang yang benar, fi dakwahum, dalam dakwaan kalian, dalam persangkaan kalian. Annahu, bahwasanya Muhammad itu bahwasanya dia Al-Quran itu min indi Muhammadin, berasal dari Muhammad. Faltu'ariduhu, maka silakan kalian menghadapkan Al-Quran ini binadhiri, dengan yang sebanding maja'a bihi, apa yang datang dengannya, wahdahu, sendirian. Silakan kalian menghadapkan
apa saja yang selain Al-Quran ini kalian tandingkan dengan Al-Quran ini. Kalau perlu kalian bikin sebagai tandingan Al-Quran yang seperti Al-Quran ini. Wasta'inu, dan kalian boleh meminta tolong biman kepada siapa saja yang syi'tum kalian kehendaki, wa akhbaro, dan dia bisa mengabarkan annahum bahwasanya mereka layak diruna tidak akan mampu ana zalika atas berbuat seperti itu. Wala sabila lahum ilai, dan tidak ada jalan untuk mereka kepadanya. Tidak ada jalan bagi manusia untuk bisa membuat yang seperti Al-Quran ini. Makanya dalam ayat yang lain faqala ta'ala, maka kata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala berfirman juga dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat, ada 3 surat. 1 di surat Al-Baqarah, 2 surat Yunus, 3 di surat Al-Isra ini, ya, yang bunyinya mirip. Kul, katakanlah wahai Muhammad, la ini tama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an. Sungguh jika berkumpul manusia dan bangsa jin semuanya ala untuk ayatu, bahwa mereka membikin bimisli hadzal Qur'an, dengan yang semisal Al-Quran ini, layatuna, tidaklah mereka akan mampu membuatnya, mendatangkannya, bimislihi, dengan yang semisal Al-Quran, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun adalah sebagian mereka kepada sebagian yang lain menolong. Jadi walaupun bangsa jin dan bangsa manusia saling tolong menolong, gotong royong untuk membuat yang seperti Al-Quran, tidak akan mampu. Seandainya seluruh bangsa jin dan manusia ini berkumpul untuk membuat yang semisal ini, tidak akan mampu. Ya, cuma kemudian takosoro ma'ahum ila asri suarin min. Ya, meringkaslah bersama mereka kepada 10 surat. Jadi takosoro menantang itu ya. Jadi kemudian ada lagi ayat yang menantang manusia ini bukan bikin 1 surat. Kalau perlu 10 surat. Faqala, maka Allah berfirman fi awali surati Hud, di awal surat Hud. Nah ini, am yaqulu naftara, ataukah mereka mengatakan bahwa Muhammad telah membikin Al-Quran. Kul, katakanlah wahai Muhammad, fa'tu bi asyri suwarim misli, maka bikinlah 10 surat yang semisalnya, muftaroyat, yang semuanya dibikin dikarang. Wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan panggillah siapa saja yang kalian mampu memanggilnya dari selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar. Tsumma tanazala ila suratin, kemudian semula Allah, jadi surat Hud ini turun lebih dulu. Sini ada nih aplikasi bagus ini ya. Setiap kali kita buka mana ya, ini kita buka daftar isi, kita lihat nama surat Hud. Surat Hud itu turunnya di belakang surat Yunus ya. Jadi setelah Allah menantang mereka suruh bikin 1 surat, di surat berikutnya ini surat apa ini? Ya, surat Hud ini ya. Ini aku lupa surat apa ini. Am yaqulu naftara, kul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang sudah mungkin 10 surat tadi itu. Itu surat Hud, ya, surat Hud ya. Ini dia. Sama. Lalu turunlah tantangannya kepada 1 surat. Kalau nggak bisa bikin 10 surat, ya sudah 1 surat saja. Am yaqulu naftara, ini ayatnya dalam surat Yunus ini tadi.
Qul fa'tu bi suratin mislihi wa bada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa kadza fi suratil Baqarah, dan demikian juga dalam surah Al-Baqarah kata Ibnu Katsir. Ya, wa hiya madaniyatun, padahal surah Al-Baqarah ada surat madaniyah. Sampai di Madinah pun masih turun surat yang menantang mereka untuk membuat satu surat saja yang seperti Al-Qur'an ini. Dan Allah mengabarkan bahwa mereka tidak akan mampu membuat seperti Al-Qur'an ini abadan selama-lamanya. Ya, ini tadi sudah kita baca. Jadi begitulah Bapak Ibu Saudara sekalian penjelasan dari Ibnu Katsir mengenai ayat ini, dan kita insya Allah bertemu lagi pada ayat berikutnya di hari esok insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.